Halo rekan-rekan, saya Aris. Dalam screencast kali ini saya akan membahas tentang dasar penggunaan pivot table dengan data model pada Excel 2016. Nah, screencast ini juga merupakan kelanjutan dari screencast saya sebelumnya yang berjudul menggunakan pivot table pada Excel 2016. Baiklah, langsung saja ke materi. Data model pada aplikasi Excel 2016 ini adalah suatu fitur untuk mengintegrasikan data dari beberapa tabel dan sekaligus membangun relasi di antara tabel-tabel tersebut. Nah, data model ini dapat digunakan untuk membuat pivot table, pivot chart, hingga power view, di mana sumber datanya ini terletak pada beberapa tabel yang saling terpisah. Nah, agar lebih jelas, mungkin dalam screencast ini saya tidak akan terlalu banyak teori, tapi akan langsung kita coba saja dalam demo. Jadi saya akan coba demokan bagaimana kita dapat membangun pivot table dengan menggunakan fitur data model ini. File yang saya gunakan masih sama dengan screencast sebelumnya, yaitu file sampel data. Di sini di sheet yang pertama ada list product. Ini berisikan kode produk, nama produk, serta lokasi gudang tempat produk tersebut berada. Dan satu lagi adalah sheet penjualan yang berisikan kode produk, tanggal penjualan, nama sales, serta unit yang terjual. Nah, sedikit membahas pembuatan pivot table dalam screencast sebelumnya. Bagaimana cara kita membuat pivot table dari tabel penjualan ini? Sangat mudah, tinggal kita tempatkan kursor di dalam tabel di sini, kemudian klik tab insert pivot table. Ini otomatis terpilih range datanya. Next, kemudian kita tempatkan dalam new worksheet saja. Klik OK di sini. Misalkan nama salesnya saya masukkan ke dalam kolom, unit terjual ke dalam value, dan kode produk ke dalam row. Nah, sampai sini pivot table kita sudah selesai. Jadi kita punya kode produk, di sini ada nama sales, Arwen berhasil menjual A1184, Zelda berhasil menjual F61 jumlah 79 unit, dan selanjutnya. Nah, namun bagaimana jika misalkan kita menginginkan agar yang ditampilkan di sini bukan kode produk, tapi nama produknya langsung. Sementara kalau kita lihat di sini, di dalam sheet penjualan di sini tidak ada nama produknya, karena nama produknya itu terletak di dalam tabel list produk yang ada di sheet yang lain. Demikian halnya kalau kita ingin melihat lokasi gudangnya. Jadi misalkan ada berapa unit yang terjual dari barang yang diambil dari gudang Bandung. Ini pun tidak ada di dalam tabel data penjualan kita. Nah, sebelumnya atau pada Excel versi terdahulu, biasanya ini diakali dengan menggunakan copy paste. Jadi dari sini ini copy masuk ke sini. Kalau misalkan datanya sedikit, atau kalau misalkan datanya sudah jadi, mungkin bisa dengan menggunakan lookup. Jadi di sini di insert satu kolom lagi, kemudian lookup menggunakan kode produk, lihat ke sini, sehingga nanti dalam sheet penjualan akan ditampilkan juga nama produknya. Nah, namun cara ini jelas tidak efisien, apalagi mengingat biasanya kalau di ruang lingkup corporate, apalagi data-data itu memang sudah tersusun dalam sheet-sheet yang spesifik seperti ini. Jadi ada master datanya, misalkan list product, kemudian ada recap datanya, dan demikian seterusnya.
Nah, bagaimana kita dapat membangun pivot table dari kedua tabel ini? Karena kalau kita lihat di sini, berhubung tadi kita membuat pivot table dari tabel penjualan di sini, jelas di sini hanya ditampilkan 4 field yang ada di tabel data penjualan. Nah, solusinya yaitu dengan menggunakan data model. Jadi sekali lagi di sini dengan adanya data model, maka kedua tabel tadi itu akan kita integrasikan datanya dan kemudian sekaligus kita juga akan membangun relasi di antara kedua tabel tersebut. Oke, tahapan pertama untuk membuat data model ini adalah dengan memberi nama tabel. Ini tabel-tabel yang akan dilibatkan di dalam data model kita. Ini harus kita beri nama satu persatu. Sebagai contoh, di sini kita punya dua tabel yang akan dilibatkan, yaitu tabel list product dan satu lagi adalah tabel penjualan. Nah, cara memberi nama ini sangat mudah. Kita dapat gunakan tombol perintah table yang ada dalam tab insert. Tinggal kita tempatkan kursor di dalam tabel ini, tidak usah kita blok ataupun sorot. Kemudian klik tombol table ini. Perhatikan bahwa secara otomatis ini sudah terpilih. Cross check lagi alamatnya 3 sampai C23, kemudian klik OK. Nah, setiap kali kita memberi nama, maka Excel secara otomatis akan memberi nama default terhadap tabel tersebut. Di sini kita lihat untuk tabel ini sudah diberi nama yaitu tabel 1. Nah, untuk mempermudah penggunaan selanjutnya, ini sebaiknya kita rubah. Tinggal kita klik di sini, ini saya hapus, mungkin saya kasih nama list dan enter. Kemudian untuk tabel penjualan pun sama, kita klik insert, klik table, otomatis sudah terpilih A3 sampai D94, kemudian klik OK. Ini pun sama, nama defaultnya kita rubah, klik di sini. Mungkin ini kasih nama penjualan ya, dan enter. Nah, sampai tahapan ini kita sudah punya dua tabel yang sudah kita beri nama. Yang pertama adalah tabel list dan satu lagi adalah tabel penjualan. Step berikutnya adalah memasukkan tabel-tabel yang sudah kita beri nama ini ke dalam data model kita. Nah, caranya adalah dengan menggunakan tombol perintah koneksi yang ada di dalam tab data. Klik tombol connection. Ini jelas isinya masih kosong karena kita belum membuat data model apapun. Nah, untuk menambahkan tabel yang baru ke dalam data model kita, jangan klik tombol add, tapi kita klik tombol panah kecil di sebelahnya. Dan di sini kita pilih add to the data model. Jadi sekali lagi jangan klik langsung add, tapi di sini kita pilih yang bawah add to the data model. Pada kotak dialog existing connection yang ditampilkan, klik table di sini. Nah, perhatikan bahwa tabel yang sudah kita beri nama tadi sudah ditampilkan di sini. Kita masukkan satu persatu. Saya pilih list dulu, klik open, tunggu sebentar. Sudah dimasukkan sekarang. Untuk penjualan pun sama, add to the data model. Klik tab tables, kemudian kita pilih penjualan, open, seperti ini. Kalau misalkan masih ada tabel data lain yang akan dilibatkan, ya tinggal ditambahkan kembali. Berhubung kita di sini hanya menggunakan dua tabel, jadi cukup dua tabel saja. Kalau sudah, kita klik close.
Memberi nama tabel sudah, kemudian masukkan ke dalam data model sudah. Nah, langkah yang terakhir adalah membuat relasi. Jadi seperti halnya konsep database dasar, yaitu kalau kedua tabel ingin saling berhubungan, maka kita harus membangun relasi di antara tabel-tabel tersebut. Tentu saja relasi ini harus kita bangun berdasarkan field yang saling bersinggungan. Sebagai contoh di sini pada tabel list di sini ada kode produk dan dalam tabel penjualan pun ada kode produk. Nah, jadi field-field inilah yang nanti akan bersinggungan satu sama lain di antara kedua tabel di sini. Dan kita pun harus menentukan field mana yang akan kita jadikan sebagai primary key atau nilai kuncinya. Berhubung ini adalah tabel data utama kita yang memuat kode produk, nama produk, dan lokasi gudang, dan kemudian datanya juga unik. Yang dimaksud unik di sini artinya tidak ada yang sama dalam satu field di sini, maka ini nanti akan kita jadikan sebagai primary key-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membangun relationship tersebut? Tombol perintah relationship itu terdapat di dalam grup data tools. Tinggal kita klik tombol relationship-nya. Ini jelas isinya masih kosong karena kita belum membuat relationship apapun. Kemudian klik tombol new. Nah, hati-hati saat mengisikan nama tabel dan kolom di sini. Kita isi yang paling bawah dulu, karena di bagian bawah inilah kita akan menentukan primary key kita. Jadi tadi sudah dibahas bahwa primary key kita atau nilai kuncinya ada di dalam table list. Jadi di sini saya pilih list dan kemudian fieldnya dipilih kode produk yang merupakan nilai kunci kita. Nah, kemudian list ini akan berhubungan dengan tabel yang mana, yaitu tabel penjualan, dan field yang saling bersinggungannya adalah kode produk. Nah, pastikan bahwa data yang unik atau tidak ada data yang sama dalam satu field itu kita masukkan ke dalam bagian primary di sini. Kita cross check sekali lagi, list kode produk, kemudian penjualan kode produk sudah, dan tinggal kita klik OK. Relationship yang sudah kita buat ini bisa kita edit lebih lanjut, atau kita bisa buat yang baru, atau kita nonaktifkan, atau bisa kita hapus juga sesuai keperluan tentunya. Nah, kalau sudah kita klik close. Secara garis besar kita sudah membangun suatu data model sampai tahapan ini. Jelas langkah berikutnya kita tinggal membuat pivot table dari data model yang barusan kita buat. Nah, cara pembuatannya mungkin sedikit berbeda, terutama dari pemilihan sumber datanya. Tombol perintahnya sendiri tetap sama, jadi kita tetap gunakan tombol perintah pivot table yang ada di tab insert di sini. Ini tinggal kita klik pivot table. Kotak dialognya tetap sama. Cuman perbedaannya adalah di bagian sumber datanya ini. Kita tidak gunakan pilihan yang atas, tapi kita gunakan pilihan yang tengah atau yang ketiga. Pilihan yang ketiga ini kalau memang hanya ada satu data model, silahkan langsung pilih saja di sini. Atau untuk memastikan agar kita tidak salah pilih data model, maka gunakan yang tengah, yaitu use an external data source. Jadi di sini kita pilih use an external data source, kemudian kita klik choose connection. Berikutnya kita pilih tables. Nah, di sini kita lihat data model yang tadi kita buat sudah ditampilkan di sini.
Book data model, dia juga sudah memberikan informasi bahwa data model ini memuat dua tabel, yaitu list dan penjualan. Next, tinggal kita klik open. Dan di bagian bawah ini Anda mengatur lokasi pivot table-nya, boleh di worksheet yang baru atau di worksheet yang sudah ada. Saya pilih new worksheet aja, kemudian klik OK. Sekarang kita perhatikan dalam sheet pivot table ini, apa perbedaan dengan pivot table yang tadi di awal screencast ini kita coba buat. Perbedaan yang jelas terlihat adalah semua field pada tabel list maupun tabel penjualan itu sudah dimuat di dalam pivot table field yang ada di sini. Ini tidak hanya salah satu saja, seperti halnya pivot table yang umum kita buat, tapi keduanya sekaligus dimasukkan di sini. Dan kalau sudah masuk ke dalam field di sini, ya jelas step berikutnya kita tinggal membuat pivot table seperti biasa. Jadi dengan adanya data model, kedua tabel ini seolah-olah menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain, di mana hubungan ini bisa terjadi berkat adanya relationship di antara field kode produk yang ada di dalam tabel list dengan field kode produk yang dalam tabel penjualan. Nah, akan kita coba saja. Ini terjual, misalkan saya masukkan ke dalam value, kemudian mungkin nama sales saya masukkan ke dalam kolom. Nah, tadi di awal karena kita pengen melihat tabel langsung nama produknya, jadi bukan kode, maka nama produk ini saya masukkan ke dalam row. Dan agar lebih lengkap, mungkin lokasi gudangnya ini saya masukkan juga ke dalam bagian filter. Oke, ini mungkin kita atur sedikit. Kita hilangkan dulu auto fit kolomnya. Ini mungkin kita geser mungkin sekitar lebarnya 14. Kolom label ini kita beri nama sales, nama sales, kemudian row ini kita ganti dengan nama produk. Kemudian ini kita ganti, misalkan saya ganti dengan laporan aja ya, seperti ini. Oke. Dan agar terlibat lebih profesional, ini kita atur desainnya, kita gunakan aja pivot table style yang sudah disediakan. Oke. Berikutnya untuk mempermudah pembacaan data ini, kita coba tambahkan juga slicer. Kita awali dari nama produk, nama sales, dan lokasi gudang ya. Ini saya letakkan di sini saja. Oke, seperti ini. Ini saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk chartnya kita bisa buatkan juga sama halnya dengan table biasa. Ini saya perbesar aja. Dan
Selesai. Nah, sekarang dengan mudah kita bisa meringkas kedua tabel data tadi dalam pivot table dengan menggunakan bantuan data model. Contoh misalkan kita ingin melihat bagaimana rekap penjualan sales yang bernama Salvina, tinggal klik Salvina. Bagaimana rekap penjualan untuk keyboard USB, tinggal kita pilih seperti ini. Bagaimana rekap penjualan untuk monitor, ya tinggal pilih seperti ini. Dan ini adalah rekap penjualan untuk monitor. Bagaimana kondisi penjualan sales atau rekap penjualan sales yang bernama Zelda untuk barang yang diambil dari gudang Surabaya. Dengan mudah kita tinggal pilih Zelda dan klik Surabaya, dan demikian seterusnya. Nah, sampai di sini sekali lagi kita sudah dapat melihat peran dari data model untuk pembuatan pivot table ini, di mana kita bisa membuat pivot table dari kedua tabel seperti ini tanpa perlu menggabungkan dulu kedua tabel tersebut. Namun tabel-tabel tersebut kita masukkan ke dalam data model dan pivot table-nya kita bangun dengan berdasarkan dari data model yang sudah kita buat tadi. Jelas kedepannya data model ini tidak hanya sampai pivot table saja, tapi juga bisa digunakan untuk keperluan lain. Misalkan kita bisa membuat Power View dan lain sebagainya. Oke, itu saja mungkin untuk screencast kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa memberikan pencerahan dan ada manfaatnya untuk rekan-rekan semua. Terima kasih.